Ketemu lagi sama aku Bindia Tamayo. Langsung aja ya aku ajari kalian ya. Nah, pertama-tama aku kasih kalian pelajaran tentang Ajinomoto. Ya, Ajinomoto. Kalian tahu nggak ini Ajinomoto? Semua pasti tahu Ajinomoto. Ajinomoto ini kalau ditaruh di baju itu bisa mutihin. Noda-noda bandel di baju aja hilang, apalagi di muka. Itu maksudku di sini. Udah berapa kali aku buat tutorial menggunakan Ajinomoto. Ada yang ketawa, tapi ada yang mencoba dan bilang bagus. Dan Ajinomoto ini juga bisa menyuburkan tanaman. Kalau tanaman aja dikasih vitamin, apalagi cuma kulit. Ini bisa dimakan ya, dimakan. Kalau di kulit bahaya nggak kak? Dimakan aja nggak bahaya kok. Kalau memang ini bahaya, ini nggak akan ada label halal dan BPOM-nya. Dan kalau ini bahaya, orang Jepang nggak akan menggunakan ini weh sebagai bahan kosmetik. Memang kutanya sih mereka bilang enggak, tapi aku yakin mereka itu bohong. Mereka nggak akan ngasih tahu kalau ini buat campuran kosmetik. Mereka pasti takut kalau nanti kalian lebih cantik dari mereka. Tapi terserah kalian mau percaya atau enggak ah. Itu kan menurutku. Yang kedua, tepung beras. Tepung beras ini bisa untuk anti aging ya. Beras kita makan. Dan tepung beras ini dari beras juga. Ini bisa untuk mengencangkan wajah dan bisa juga memudarkan kalau dicampur dengan bahan-bahan yang bagus. Nah, di sini ada dua kan, aku kasih tahu sama kalian kan, dua. Ya, di sini langsung aku kasih tunjuk produk yang bisa membuat kalian jauh dari penuaan dini. Kalau kalian nggak mau cepat tua, langsung buat produk ini. Bahan dasarnya memang yang dua tadi, tapi ada bahan-bahan lain yang harus kalian tambahkan agar wajah kalian kencang dan penuaan dini kalian bisa dihindari. Ya mohon maaf kalau hari ini lipstikku tebal kali karena aku lagi membuat tutorial di TikTokku. Makanya kalian follow TikTok Bindia Tamayo 5, Bindia Tamayo 6 ya. Kalau di sini ada yang komen gak kebalas, makanya langsung ke TikTokku. Saat aku live kalian tonton. Nah, saat kalian nanya di situ langsung ku jawab sayang ya. Bukannya aku sombong, gak sempat baca komen-komen kalian yang ada di YouTube. Oke, langsung pembuatannya kayak gini, simak baik-baik sebelum kalian menyesal kalau nggak tahu. Langsung aku kasih tunjuk produk yang bisa membuat kalian jauh dari penuaan dini. Kalau kalian nggak mau cepat tua, langsung buat produk ini. Bahan dasarnya memang yang dua tadi, tapi ada bahan-bahan lain yang harus kalian tambahkan agar wajah kalian kencang dan penuaan dini kalian bisa dihindari. Ya mohon maaf kalau hari ini lipstikku tebal kali karena aku lagi membuat tutorial di TikTokku. Makanya kalian follow TikTok Bindia Tamayo 5, Bindia Tamayo 6 ya. Kalau di sini ada yang komen gak kebalas, makanya langsung ke TikTokku. Saat aku live kalian tonton. Nah, saat kalian nanya di situ langsung ku jawab sayang ya. Bukannya aku sombong, gak sempat baca komen-komen kalian yang ada di YouTube. Oke, langsung pembuatannya kayak gini, simak baik-baik sebelum kalian menyesal kalau nggak tahu. Sebelum memulai pastikan kalian udah punya piring kayak gini dan tangan kalian juga harus pakai sarung tangan karena aku nggak tahu seharian kalian itu pegang apa. Dan agar tangan kalian tidak tegang, olahraga dulu seperti ini. Iya, digerak-gerakkan jarinya. Oke, sekarang kalian siap memulainya? Ya, kalau udah siap ambil pisang sebesar ini. Kalau bisa pisang nangka, pisang barangan jangan ya. Kalau bisa pisang seperti ini, aku nggak tahu ini namanya. Pokoknya yang kemarin itu aku dapat di jalan data, punya siapa ambil aja. Yang penting bentuknya kayak gini. Maksudku bukan bentuknya, jenis pisangnya kayak gini. Coba kalian searching dulu di Google, kalian foto dulu. Ini pisang apa jenisnya? Minta tolong aku sama kalian. Karena aku pakai pisang-pisang lain itu nggak mantap. Ini mantap kali hasilnya weh. Tapi kalau kalian udah nggak tahu lagi beli pisang apa, cari aja lah di pasar. Kalian tunjukkan apa ini, gambar ini, video ini. Taunya itu nanti tukang pisang. Masa tukang pisang nggak tahu? Kalau tukang pisang nggak tahu, kalian pergi aja ke tukang burung. Kalau tukang burung nggak tahu, pergi ke tukang terong. Kalau tukang terong nggak tahu, kalian tanyalah dukun terdekat dari rumah kalian. Mungkin ini pisang mistis, karena waktu aku ambil cuma satu aja yang masak, yang lainnya mentah semua. Dan bentuknya yang lain kecil, cuma ini yang besar. Bukan nakut-nakuti aku weh. Nah, pisangnya setelah dikupas kan nggak perlu dicuci, pasti bersih lah di dalam itu kan, nggak mungkin masuk aneh-aneh di dalam. Dilembut-lembutkan kayak makanan bayi, dilembutkan pakai sendok kecil bisa, sendok nasi bisa, kalau di blender bisa di blender. Ditumbuk-tumbuk kayak gini pun bisa. Kalau kalian malas udah kunyah aja, kalian kunyah-kunyah muntahkan taruh di piring, kan udah kalian yang ngapain kalian jijik. Banyak yang nggak tahu kalau pisang itu bagus banget dijadikan sebagai masker kulit wajah karena bisa mengecilkan pori, mengenyalkan dan mengglowingkan. Bisa juga untuk plek-plek tipis ya. Untuk bekas-bekas jerawat udah pasti, asal rutin kalau bisa 3-4 kali sehari. Taruh di muka, setelah itu dilap. Jangan pakai kalau kalian mau tidur, nanti dikerumuni semut. Apalagi ditambah sama susu denkau. Bagus banget weh, dikocok lalu taruh ke muka. Kalau udah halus kayak gini, siapkan 1 buah tomat. Tomat itu mengandung vitamin C, bisa mengencangkan wajah dan mengecilkan pori-pori juga. Bagus untuk mencegah timbulnya jerawat. Bisa juga untuk meredakan kantung mata, mencerahkan area-area di bagian mata, keriput-keriput terutama mata panda, mata singa, mata naga.
Parut terus tomatnya sampai habis. Jadi kalau pisangnya segede tadi setengah, tomatnya harus satu, tomatnya harus besar. Semuanya diparut, dimasukkan bersama biji-bijinya, entah biji apapun yang ada dalam itu masukkan aja. Parutnya kalian harus serius, jangan parutnya main-main, betul-betul ditekan dia ke dalam. Apa aja pula ke dalam ini? Dipencet dia ya, dipencet kuat-kuat. Nah, kayak gini. Sampai betul-betul keluar semua vitamin C, D, E, F, G-nya. Tomat ini mengandung vitamin E juga, dan bisa dimakan mentah-mentah 2 butir sehari, 2 biji sehari, 2 buah sehari. Itu akan membuat kalian berat badan kalian bisa turun 1 kilo dalam tempo 1 bulan. Kan lumayan daripada nggak turun. Sebenarnya pakai tomat aja pun udah bisa mengglowingkan wajah. Cuman orang nggak percaya, masa tomat aja sih katanya. Kalau nggak percaya kalian air tomat itu oleskan aja ke wajah kalian yang pori-porinya besar. Diamkan 15 menit baru dibilas gitu terus selama 3 bulan. Kecil pori-pori kalian. Tapi banyak nggak percaya, tapi sudahlah capek ya kan. Tomat kasih odol pun bisa ya, dicampur sama odol itu bisa mengecilkan pori. Nah di sini kan udah selesai tomatnya. Kalau mau kalian kocok ya kocok aja, kalian kan mau suka ngocok ya kan. Tapi di sini masih ada bahan tambahan yang lebih penting lagi dari tomat. Kuning telur ayam negeri. Kalau kalian nggak punya ayam negeri ya ayam kampung. Kalau nggak ada ayam kampung bebek. Kalau nggak ada bebek telur burung puyuh. Kalau nggak ada telur burung unta nggak apa-apa. Di sini yang dibutuhkan cuma kuningnya aja. Kalau yang putihnya bisa dibuang, bisa kalian telan, kalian minum, kalian kasih sama tetangga kalian yang nggak ada lauk itu pun nggak apa-apa. Sementara yang kuningnya dikocok merata pakai sendok, pakai jari, pakai garpu. Yang penting dikocok merata. Dan tambahkan bahan yang paling utama nomor 1 di dunia, bisa mengglowingkan atau mencerahkan atau memutihkan kulit kita yang hitam. Sebenarnya ini bisa juga dicampurkan kepada hand body, kepada lulur, kepada krim wajah, kepada toner. Ini dia Ajinomoto. Orang Jepang dahulu kala sudah menggunakan ini untuk bahan kosmetik, tapi mereka bilang mereka nggak menggunakannya. Aku tahu mereka itu cuma pura-pura saja. Sebenarnya mereka gunakan itu, makanya mereka cantik. Kalau nggak mana, lebih cantik kita kan dari mereka kan. Makanya mereka takut kalau kita nanti lebih cantik, dan memang hasilnya kita lebih cantik. Karena apa? Karena kita menggunakan Ajinomoto sebagai bahan campuran untuk klinik, untuk produk-produk alami kayak gini nih. Kalau produk pabrik nggak tahu lah aku ya. Belum pernah kuliah ada skincare ditulis bahan dasarnya Ajinomoto, belum pernah. Yang ada salicit acid lah ini itu segala macam. Nah yang kesekian kali kita buat Maizena. Tepung Maizena ini juga bisa untuk anti aging, bisa juga mencerahkan, mengglowingkan wajah. Tepung Maizena itu sebenarnya sih tepung jagung. Kalian tahu jagung kan? Jagung itu hampir 11-12 sama beras. Bisa dijadikan bahan makan pokok. Dan di sini dia akan menjadi bahan pokok untuk pembuatan skincare alami. Ambil 2 sendok tepung maizena, lalu masukkan ke mari. Jadi kalau tomatnya 1, pisangnya separuh, tepung maizenanya harus 2 sendok makan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian dikocok, diratakan sampai benar-benar merata. Jadi di sini banyak kali ya campurannya. Kan kalian mau glowing katanya ya udah buat kayak gini. Kalau mau glowing, mau memudarkan plek-plek noda jahat, buat kayak gini seperti di videoku ini, mengecilin pori buat kayak gini. Dipakai terus, ini enak kali di muka. Ini aja aku dari tadi udah make, masih aja terasa enak kali di mukaku. Bahan terakhir tepung beras. Tepung beras dari dulu dipercaya bisa mengenyangkan perut dan bisa juga menutrisi kulit karena terbuat dari beras. Ini tepung beras aman, udah BPOM, udah label halal. Jadi kan nggak perlu ributkan ini beras curian atau beras apa. Yang penting tepung beras lah ya. Itu urusan pabrik itulah. Mau berasnya dari curian, mau berasnya dari mereka beli dari petani, dari perampok, dari tukang korup, ya biarkan aja, itu urusan mereka. Ini tepung beras bagus banget untuk kulit, bisa dijadikan sebagai masker juga. Di sini dibutuhkan 2 sendok tepung beras, kemudian diapain lagi lah kalau nggak dikocok-kocok sampai betul-betul merata. Kalau udah siap, masukkan ke dalam wadah, karena ini harus disimpan di kulkas. Kenapa? Karena nanti basi dan bosok mengeluarkan ulat sehingga muka kalian nanti berulat. Ya masukkan segera ke kulkas. Itulah tadi cara pembuatannya. Lalu bagaimana kakak diaplikasikan ke wajah? Bisa nggak kakak? Ya bisa lah. Jadi pakainya ini sayang, 4 kali bisa sehari ya, 4 kali. Dalam 3 hari. Jadi selama 3 hari kalian pakai 4 kali dalam sehari. Setelah itu, setelah hari keempat, kalian gunakan sekali aja sehari sebagai masker. Sebagai masker ya, bukan sebagai krim. Kakak krimnya ganti-ganti, krimku gak ganti-ganti. Masker boleh ganti-ganti sayang ya, kalau krim jangan coba-coba ganti kalau gak cocok. Ini dioleskan lembut kali kakak ya, nanti diamkan selama 20 menit atau 30 menit. Jadi bahan-bahannya tadi banyak kan, ya emang harus kayak gitu kalau mau berhasil. Ini udah siap, mau aku cuci dulu ya sayang ya, dicuci dulu.
Kalian sediakan selalu Ajinomoto di rumah ya weh. Ajinomoto kalian campur sama daun jambu kan, dijadikan toner, dijadikan masker. Ajinomoto ini makanya aku punya banyak kan. Kalian belilah segini ya, dijadikan toner untuk baju aja putih apalagi muka. Tapi kalau kalian nggak percaya ya udahlah, nggak apa-apa. Aku cuma nyaranin aja. Kalian punya Ajinomoto di rumah cuma buat apa aja, bumbu aja kan sayang weh. Nah, udahlah ini aja kontenku hari ini ya sayang ya. Kalian cobalah, kenyal kali nanti muka tuh. Tuh kenyal kali, wah tutup klinik kecantikan weh kalau kalian rutin bikin ini. Sehat langsung dibikinnya weh, orang udah ada telurnya, ada tepung berasnya, ada semua di dalam, kurang apa lagi. Udah weh ya, sampai jumpa di videoku selanjutnya.